Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semoga pagi hari ini selalu sehat dan disertai Tuhan. Ya, kami tidak akan membacakan warta jemaat, warta gereja. Ya, nanti silakan Bapak Ibu mau sendiri di rumah dengan warta yang telah tercetak. Mari kita akan mempersiapkan panggilan ibadah pada pagi hari ini. Dengan segala syukur atas berkat pertolongan Tuhan yang kita rasakan hari ini, di tengah kondisi pandemi global COVID-19, kita masih diperkenankan untuk bersekutu bersama, baik yang sudah bisa melaksanakan peribadatan di gedung gereja maupun yang masih di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan naikkan pujian dari PKJ 13. Bait yang pertama, kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman ini mendasari ibadah di dalam terang tema perayaan iman, firman Allah berbuah dalam hidupku. Adalah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 52 baitnya yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Hujan
Jemaat Tuhan, kita seringkali tidak mau mendengar sabda Tuhan. Kita lebih mementingkan akan kepentingan diri kita pribadi, lepas pribadi. Kita mengabaikan akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menemukan satu kehidupan yang kurang baik, seolah-olah bahwa kehidupan itu jauh dari Tuhan, tidak dituntun oleh Tuhan, padahal kita sendiri yang meninggalkan akan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa kita di dalam pengakuan dosa secara pribadi. Kita masuk di dalam doa pengakuan secara pribadi. Menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu menyelamatkan kami, pengampunan-Mu menghidupkan kami. Mampukan kami untuk kami menjalani kehidupan yang baru di dalam pertobatan yang senantiasa. Di dalam Kristus Yesus kami mohon pengampunan. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Dan terimalah anugerah Tuhan dalam beritanya yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan penuh sukacita melalui PKJ 216 ayat yang ke bait yang ketiga dan keempat. Berlimpah sukacita di hatiku. Terima kasih Yesus.
Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar bagian kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Hati kami rindu akan taburan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami menerimanya dengan penuh sukacita, sehingga firman-Mu boleh terus senantiasa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami Tuhan, mampukan kami untuk kami mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Kristus Sang Sabda yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan 18 sampai 23. Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dari dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang menanam apapun itu, tentu menginginkan bahwa apa yang ditanam itu nanti akan menghasilkan buah yang baik. Yang menanam buah-buahan pengen hasilnya buahnya baik, enak. Yang menanam sayuran pengen sayurannya bagus. Yang menanam bunga pengen nanti bunganya itu tumbuh bagus, mengeluarkan bunga yang indah. Segala sesuatu yang kita tanam, kita persiapkan dengan baik. Kita mempersiapkan medianya dengan baik, tidak hanya media yang asal-asalan, biar nanti tumbuhnya bagus. Demikian pula ketika sudah ditanam pun akan dirawat dengan baik. Secara berkala diberi pupuk. Ketika medianya dirasa sudah kurang bagus, diganti dengan media yang baik. Biar terus bertumbuh, terus berproses, sehingga menghasilkan buah yang baik pada masanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bagi kita. Bagaimana firman itu seperti halnya benih yang ditabur. Allah sebagai penabur benih menginginkan benih yang ditabur itu tumbuh dan menghasilkan buah. Lalu siapa medianya, Bapak Ibu Saudara? Medianya adalah kita semua. Setiap manusia. Ini adalah media bagi taburan firman Tuhan. Nah, kita sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk bisa menjadi tanah yang baik. Namun Bapak Ibu Saudara, kadang kita enggan untuk mengolah tanah itu menjadi baik. Dan alasanlah Tuhan aja menciptakan bumi ini, dunia ini juga bermacam-macam. Tanah di sini baik, gembur, subur kalau ditanam. Tapi di Gunung Kidul sana, tanah atas berkapur, ditanam susah. Mau nanam apa saja susah. Kalau mau hasil yang baik harus beli tanah. Ya, kalau saya kurang bagus, hidup saya kurang baik, kurang bagus untuk firman Tuhan, ya mungkin saya ini dari daerah yang memang tanahnya kurang baik. Ini seringkali menjadi alasan bagi kita. Bapak Ibu, saya ingat ketika saya melakukan live in di daerah Boyolali, di satu desa yang terlepas dari pembuatan waduk. Nah, desa ini sangat kering sekali karena berada di atas waduk. Air tidak bisa mengalir dari waduk, nggak bisa mengalir ke atas tentunya. Nah, orang menanam ini hanya mengandalkan musim. Kalau musim hujan, dia bisa nanam padi. Kalau tidak ada hujan, ya dia tidak bisa menanam apa-apa. Sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Berada di bawah garis kelayakan. Namun ada beberapa dari warga di situ memiliki satu kreativitas. Bagaimana ia mengolah tanah
yang tidak baik itu agar menjadi tanah yang baik. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika musim kering dia tetap bisa menanam padi, dia bisa tetap menanam hasil bumi lainnya, dan ini meningkatkan satu taraf hidup. Keinginan untuk melakukan satu proses menyiapkan lahan dengan baik, inilah yang hendaknya terus kita perjuangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanah yang baik atau subur adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mau berproses untuk mengerti dan bersedia untuk berbuah. Di masa pandemi ini banyak hal yang dapat kita peroleh. Hampir setiap hari, setiap saat kita menerima taburan firman Tuhan. Kalau kita cermati di WA, dalam satu hari ada berapa renungan yang muncul. Pagi ada, siang ada, sore ada. Belum lagi di status WA, hampir setiap orang mengupload status yang berisikan tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang bagus bagi kita untuk kita bisa berproses, kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kita tinggal menempatkan di mana kita berada. Kita menempatkan siapa kita dan seperti apa kita. Apakah kita seperti tanah jalan yang ketika ditabur benih kemudian hilang begitu saja? Ketika kita membaca firman Tuhan, oh ya wis, lah apik sing iki lah ki elek kabeh. Sehingga kita tidak menerima firman itu dengan baik. Atau kita seperti tanah yang tipis, tanah yang kering. Ketika mendapat firman, firman itu tumbuh sebentar. Tetapi ketika ada panas matahari, ketika ada sedikit pergumulan, atau ketika sudah sedikit lama, firman itu hilang begitu saja. Kita membaca firman Tuhan, wah api iki keren, kita ikut share firman itu kemana-mana. Tetapi ketika hari berlalu, jam berlalu, firman itu sudah hilang di dalam hidup kita. Atau ketika kita seperti tanah yang berbatu, atau kita seperti tanah yang di situ tumbuh semak duri. Ketika tumbuh, kita berproses bersama dengan firman itu, namun ketika kita menghadapi satu pergumulan, kita lupa akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menempatkan hidup kita? Allah menghendaki bahwa hidup kita itu seperti tanah yang subur. Lalu bagaimana kita dapat menjadi tanah yang baik dan subur? Yang pertama, kita memohon kepada Roh Kudus untuk mengisi diri kita dengan suatu hasrat yang tulus akan sabda Allah dan suatu keterbukaan terhadap kuasa sabda Allah, agar kita dimampukan untuk menerima dan memahami firman-Nya. Hasrat yang tulus, ada satu kerinduan
untuk kita mendengar sabda Tuhan, firman Tuhan. Apapun itu yang menjadi firman Tuhan, kita terima dengan hati yang terbuka. Lalu yang kedua, kita juga dapat membuat diri kita tersedia bagi Allah sehingga benih di dalam diri kita dapat menghasilkan akar yang dalam serta kuat. Pohon yang baik itu ketika akarnya dalam dan kuat. Pohon yang sama, jenis yang sama, ditanam di tanah yang dia bisa menancapkan akarnya dengan kuat, dan ditanam di satu media yang tanahnya atau akarnya ini tidak bisa kemana-mana, tentu akan berbeda. Sekalipun saat ini banyak ditawarkan hasil yang baik, misalnya banyak ditawarkan tabula pot, ya, tanaman buah dalam pot, hasilnya sangat baik, sangat luar biasa, tidak kalah dengan yang ditanam di tanah. Tetapi tentu ketahanannya akan berbeda. Coba saja ditinggalkan, tidak disirami selama seminggu, pasti yang di pot akan mati. Allah menginginkan agar akar itu dalam dan kuat. Nah, bagaimana agar akar itu dalam dan kuat? Ada banyak sarana yang dapat kita pakai untuk terus bertumbuh, melalui doa, membaca dan menelaah sabda Allah dalam Alkitab, memuji Tuhan, partisipasi aktif dalam kehidupan persekutuan. Dan Allah menginginkan kita bertumbuh dan menjadi produktif. Artinya ketika kita menerima sabda Tuhan, tidak hanya oh yo wis nggih apik yo elek, ya. Mau ibadahe piye apik, mau ibadahe piye firmane piye ora matekno apik, ya. Ora kaya sing wingi, ya. Dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita menerima dan mau berproses bersama dengan firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di samping hati yang baik, jujur dan taat, kita juga membutuhkan kesabaran. Tidak mungkin kita menanam ceblok besok tumbuh, sorenya berbuah. Tetapi ada satu proses yang harus kita jalani. Tuhan, sudah sekian lama saya mengikut Engkau, sudah sekian lama saya melayani Engkau, tapi kok tidak ada hasilnya. Dalam satu kerangka teologi sukses, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberi kita berlipat kali ganda. Kalau kita mempersembahkan 100, Tuhan akan memberi kita 1000. Kalau kita mempersembahkan 1000, Tuhan akan memberi kita 100.000. Nah, dalam satu teologi sukses tentu kita akan memberi banyak agar Tuhan juga melimpahkan hal yang banyak kepada kita. Nah, seringkali kita jatuh dalam satu konsep yang mentah. Artinya bahwa ini satu proses yang harus kita jalani. Tuhan akan memberikan kita hasil yang banyak ketika kita berproses dengan baik, tidak instan saiki menehi sesuk oleh, tetapi berproses dalam satu waktu. Pohon yang ditanam akan mengalami musim hujan, musim kering, musim gugur dan lain sebagainya. Dan disitulah proses yang harus kita jalani. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan yang akan menghimpit sabda itu
sehingga tidak berbuah. Tetapi ketika kita terus mau berproses bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah berbagai tantangan kehidupan kita, jangan kita menjadi resah, jangan kita menjadi gelisah. Seperti firman-Nya tadi di dalam Yesaya, bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika firman itu tumbuh di dalam hidup kita dan kita mau berproses bersamanya. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita sehingga firman itu boleh mengubahkan setiap kita, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berproses di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam saat hening sejenak. Akan bersama berdoa. Segala syukur kami Tuhan akan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh berproses di dalam kehidupan kami bersama dengan sabda-Mu. Biarlah firman itu terus tumbuh di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik, yang berkenan padamu. Tuhan, mampukan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, terkhusus di KJ Banyumas ini, untuk boleh terus berproses seperti yang Engkau kehendaki. Kami boleh menjadi alat di dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan dunia ini. Meskipun Tuhan, kami menyadari akan banyak tantangan yang kami hadapi, namun mampukan kami untuk kami terus senantiasa bersandar di dalam tangan pertolongan-Mu. Mampukan kami untuk kami senantiasa memiliki semangat menghadapi akan segala pergumulan kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kami serahkan Tuhan akan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan. Kiranya Engkau terus senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan. Terlebih Tuhan, di masa pandemi saat ini, ada beberapa saudara-saudara kami yang karena kondisi yang dialaminya tidak bisa mengikuti ibadah di gereja. Tuhan, kiranya Engkau pun senantiasa memelihara kehidupan mereka melalui ibadah keluarga secara online yang mereka ikuti. Itu pun boleh semakin menumbuhkan iman percaya mereka, tidak menyurutkan semangat persekutuan di dalam kehidupannya. Berkati akan saudara-saudara kami ini Tuhan, baik yang di masa sepuhnya, baik yang di masa pemulihan, ataupun saudara-saudara kami yang berada di zona-zona yang rawan akan penyebaran COVID-19. Biarlah mereka pulih terus dalam kondisi yang baik dan penuh dengan sukacita, sehingga di satu waktu nanti Tuhan, ketika Engkau memperkenankan kami boleh bersama bersekutu, Tuhan, kami serahkan dan kehidupan bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau terus senantiasa menolong
Kau terus senantiasa memampukan sehingga bangsa ini pulih kembali bangkit dari segala keterpurukan akibat dari pandemi global COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan akan segala kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula Tuhan, kami juga menyerahkan akan keberadaan anak-anak kami yang akan memasuki tahun ajaran yang baru. Kiranya Engkau pun memberkati mereka, baik yang naik kelas ataupun juga yang masuk ke satu komunitas yang baru, di sekolah yang baru. Engkau akan terus senantiasa memampukan mereka, sekalipun Tuhan di dalam satu waktu ke depan proses pembelajaran harus dilewati melalui daring. Kiranya Engkau memampukan setiap kami, baik tenaga pengajar, pendidik maupun juga peserta didik, untuk pulih melakukan segala tanggung jawabnya dengan baik berkat pertolongan dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan akan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu, dan kami serahkan doa kami ini yang jauh dari sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, marilah memberikan persembahan. Nats Alkitab pembimbing untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan diambilkan dari Roma 11 ayatnya yang 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, hari demi hari Tuhan Engkau memberikan berkat yang sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan telah memberikan persembahan Tuhan berupa sebagian berkat daripada-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan, dan terkhusus untuk pelayanan di GKJ Banyumas. Terima kasih atas segala limpahan berkat yang Kau curahkan kepada kami. Kiranya orang yang mengelola persembahan ini Tuhan, Engkau berikan hikmat, kiranya dapat memberikan manfaat dan alokasi Tuhan atas persembahan ini, dan dipergunakan untuk sebaik-baiknya. Doa yang kurang dari sempurna ini Tuhan kami haturkan dan panjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita akan angkat pujian. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 309 bait yang pertama.
Marilah kita berdiri. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.